Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Mr. Bluesman Adrian Adi Utomo. Lu tuh sering banget ya disebut Mr. Bluesman, Mr. Bluesman. Ya gitu deh. Yang membuat lu jatuh cinta pada musik blues itu apa sih, Yan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak apa ya. Mungkin nyari pencarian musiknya dapatnya ke situ kali ya. Apa ya? Sebuah yang menurut gue tuh sebuah musik yang simple, tapi justru karena simpelnya itu apa ya, yang kita dengerin tuh bernyawa gitu. Kalau ngomongin pencarian, berarti sebelumnya lu sempat mencari-cari musik lain? Iya ya, kayaknya gitu sih. Dulu sih kayaknya gitu. Cuman belakangan setelah gue pikir-pikir ya, semua musik yang gue sempat dengerin itu ya ternyata memang gue suka semua. Jadi dari ya dulu kan memang senangnya dengerin metal apa gitu. Terus lama-lama ke southern rock, lama-lama ke ya gitu lah. Ya, metal, hard rock, classic rock, southern rock. Terus ketemu apa namanya Johnny Winter, Muddy Waters, udah blues. Oh, berarti awalnya dari metal, terus makin lama makin rootsnya makin menjauh sampai akhirnya ke blues. Nah, kira-kira begitu. Berarti blues itu bukan musik yang pertama kali lu tekuni ya? Bukan sih. Umur berapa lu menemukan blues? Umur berapa? Itu gue tahun kira-kira mulai ngerti tuh sekitar 94-an tuh. Gue tahun berapa sih ya? 23 21. Masa 21 sih? Lu kelahiran berapa? 73 9 berapa? 94 kira-kira. 21 ya, benar. Iya. Iya. Oh, berarti lu tuh menemukan bukan di usia muda ya, menemukan blues tuh? Bukan. Ya malah zaman muda gue nggak ngerti gitu blues. SMA kan gue senangnya itulah Ingrid Malmsteen gitu dan metal-metalan. Shredder. Ya zaman Shredder gitu kan, blues kan mainnya gitu-gitu doang gitu. Gue anggap ini apaan, musik gini-gini doang. Belum ngerti. Gitu. Berarti 21 lah. Ya bisa dibilang agak terlambat nggak? Nah, gue nggak ngerti tuh ukuran terlambat sekarang kayak gimana tuh. Soalnya ya kalau zaman dulu kan main blues kan kayaknya tua-tua semua ya. Cuman zaman sekarang yang anak muda aja udah istilahnya kayak siapa Kingfish Smith itu masih muda, dia masih berapa umurnya? Belum ada 20 kali. Apa yang lu temukan di blues yang tidak lu temukan di musik lain? Apa ya? Nyawa sih gitu. Nyawanya direct tapi penyampaiannya enggak gitu. Maksudnya gimana? Nyawanya direct penyampaiannya? Lo nggak tahu ya. Ini yang gue temuin gitu di musik blues Delta terutama yang blues yang lama gitu. Pertama mereka nggak kedengeran seperti jenis musik lain yang ada. Terus biasanya mereka tuh cuman gitar sama vokal doang. Itu simple tuh gitu. Tapi kalau misalnya istilahnya gimana ya? Kalau kita belum ngerti gitu, kayaknya nggak enak didengerin. Iya, apalagi ya cuma gitar kopong kadang-kadang. Mana rekamannya juga ketika itu kan belum canggih, jadi yang rekaman mono dan kresek-kresek dan mungkin suaranya agak-agak overload gitu. Secara audio mungkin nggak enak gitu. Cuma kayak gue sih ngerasanya kenapa ya, kayak mungkin setelah gue ngerti kenapa atau dengan keterbatasan mereka kok mereka bisa menyampaikan sesuatu yang dalam, nah itu baru kayak
anjir gitu. Jadi yang didengerin kayak udah bukan audionya lagi. Butuh berapa lama buat tuh sampai bisa mengerti? Ya itu tadi perjalanan dari metal itu. Oh jadi 21 tuh lu bilang mengenal blues tuh benar-benar ketika sudah gua ngerti nih gitu. Ya kira-kira ya. 21 tuh ya pokoknya sekitar 94-an. Jadi apa ya kan 94 itu gue balik ke Australia lagi terus oh iya benar 22-an. Iya jadi ya itulah kayak ya blues kan udah kayak di musik apa aja ada gitu. Jadi dari metal itu pun ternyata gue mulai kenal band-band yang ternyata meskipun mereka metal ada influence bluesnya gitu. Terus baru mulai ngejar gitu. Nah jadi kayak gue melewati itu dulu baru terakhir ngerti gitu setelah gue mendengarkan si Muddy Waters. Oh asalnya dari sini gitu. Jadi yang Delta Blues yang lu pertama kenal dari Muddy Waters? Yang pertama kenal ya? Robert Johnson tuh setelah kenal Muddy Waters? Setelah gue pernah dikasih denger sebelumnya. Jadi zaman gue metal-metalan itu dikasih denger, lu kalau mau main musik lu harus ngerti blues ini gitu. Gue dengerin ini apa musik begini, nyanyinya kayak gini gitu. Enggak gitu, gue mendingan yang hard rock aja lah gitu. Ya memang agak susah mencerna sih Robert Johnson kan gitu, maksudnya apa sih? Dan orang bilang itu jago main gitar ya, padahal kayaknya kok gitu-gitu doang. Iya, tapi ternyata setelah didengerin, oh iya bener gitu. Yang kan kalau kata Keith Richards kan katanya dia mainnya kayak dia main sendiri kayak main dua orang gitu. Setelah diamatin, oh iya bener juga. Maksudnya gue juga sering baca atau dengar orang, maksudnya gimana sih? Kayak main dua orang tuh gimana? Apanya? Jadi kayak bassnya jalan, tapi ada melodinya. Kayak lagu-lagu apa ya? Hampir semua lagu dia begitu. Love and Pain kan dibawain Rolling Stone. Rolling Stone bawain satu band dia sendirian, bassnya jalan, melodi ininya jalan, jadi nyanyi pula. Itu yang membuat si Robert Johnson itu jago. Melegenda ya. Dan dia itu di zaman itu kan dia rekaman sekali take gitu. Iya. Sekali take dengan satu track doang, nggak apa namanya ya kalau sekarang kan rekaman kan track 1, track 2, track dulu kan enggak. Ya. Tapi soal mitos yang dia menjual jiwanya pada iblis lu pendapat lu apa? Seru sih cuman ya itu inilah soalnya katanya ya udah ada teori yang bukan teori ya udah ada kabar yang memberitakan katanya dia belajar sama orang gitu, belajarnya di kuburan memang, cuman ya katanya itu sih, jadi sebenarnya dia tuh belajar bukan. Iya kan soalnya ada periode yang hilang kan ketika dia keluar kota terus balik lagi tiba-tiba jadi jago gitaris banget. yang jago itu kan orang bingung kemana nih hilang sejarahnya. Iya itu akhirnya dibikin mitos ya karena dia kan bikin lagu-lagu itu kayak Crossroads Blues gitu. Terus apalagi sih Me and the Devil gitu-gitu, jadi kayaknya jadi iya kayak di ini kok dia mereferensikan setan gitu atau iblis gitu. Jadinya lu menjual nyawa ke iblis padahal sih enggak. Nah lu kan bertahun-tahun main gitar sebagai ya referensinya metal segala macam shredding. Ketika lu mencintai blues, bagaimana lu adaptasi gaya bermainnya? Berubah. Ya sebetulnya mulai shred itu tambah ribet, gue mulai merasa kurang mampu mengikuti. Waduh, ini kok makin jago-jago aja gitaris, gue kayak mempertanyakan gitu, masa apa musik cuman kayak ribet-ribetan gini aja lama-lama gitu kan. Nyari yang ini aja lah, nyari musik yang memang musik gitu. Yang nggak harus nge-shred tapi apa ya, tetap heavy atau tetap berekspresi lah gitu. Nah, pada awalnya di antara semua instrumen kenapa lu memilih gitar? Keren. Tetangga gue waktu itu main gitar gitu kan, kok kelihatannya keren gitu, kayaknya kalau buat cewek-cewek lebih asik main gitar gitu. Gue tadinya main keyboard lah. Oh gitu. Iya, gue belajar keyboard gitu. Ya zaman new wave
pop 80-an Iya. ya gitulah 80-an. Gue tadinya pengen jadi Nick Rhodes. Wah. Yoi. Karena lu anggap Nick Rhodes itu keren. Iya, Nick Rhodes, Aha, terus Depeche Mode apalagi gitu. Depeche Mode sampai sekarang gue demen. Dan dulu gue pengen gitu, karena sound itu kan kayaknya aneh gitu. Tapi masa bawa keyboard gitu di depan cewek kan kelihatannya nggak ribet ya. gitu. Berarti tetangga lu yang lu lihat itu umurnya berapa tahun dibanding lu? Udah tuaan dia banget sih. Berapa tahun ya? Gue lupa, 10 tahun di atas gue apa? Oh, abang-abang gitu jadi buat lu tuh kayak di abang-abangan gitu. Iya, 5 tahun pas 10 tahun dia. 5 tahun lah paling enggak di atas gue. Emang sekeren apa dia sehingga lu anjir kok gitar keren? Apa ya? Asik aja gitu deh, kayak nggak ribet gitu dandanannya, terus kayak dengan apa adanya dia, gitar satu gitu kayaknya udah bikin tongkrongan asik gitu. Dia suka nongkrong di komplek lu gitu apa di rumah? Iya, temen komplek, temen. Oh, jadi lu setiap melihat dia main gitar di tongkrongan lu kagum gitu? Iya. Ganteng kali. Ya nggak tahu. Mungkin hitungannya iya kali. Ya cuman masih gue bukan gantengnya juga sih, cuman sosoknya tongkrongannya tuh kayak tongkrongannya gitu. Apa yang biasa dia mainin sehingga lu melihat dia keren? Musiknya sebenarnya gue kan nggak suka Rolling Stone sebetulnya lah. Oh, lu nggak suka? Nggak suka. Dan dia kebanyakan dulu main Rolling Stone. Ya rasa gitulah. Iya, cuman anak-anak kan apa ya, anak-anak tahun segitu kan apa aja lah gitu yang lagi hits buat mereka. Dan gue sih ya namanya ikut nongkrong gitu, apa yang asik aja lah gitu kan. Scorpion lah, Deep Purple lah. Padahal Deep Purple gue nggak suka, Scorpion biasa aja. Tapi kayaknya main gitar pasti kan yang dimainin itu gitu. Ya namanya pengen ikutan keren ya, pengen diakui. Ya udahlah ikutan akhirnya belajar gitar sama dia. Oh, sama dia. Siapa namanya? Namanya Dadang. Dia tahu lu sekarang berkarir sebagai gitaris? Tahu, tapi orangnya udah almarhum. Oh, udah almarhum. Kenapa lu nggak suka Rolling Stone? Gue juga nggak ngerti lah. Maksudnya mungkin suaranya Mick Jagger aja gue nggak suka sih. Suara gue juga nggak bagus-bagus amat sih, cuman kayaknya sempatnya gitu kalau dengerin Rolling Stone, ini kalau suaranya bukan dia yang nyanyi kayaknya keren gitu. Atau lu suka Beatles kali? Awalnya gue memang waktu kecil gue memang lebih suka Beatles atau musik barat pertama gue sih kalau nggak salah ingat memang Beatles. Itu orang kalau udah suka Beatles nggak suka Rolling Stones biasanya. Oh gitu? Biasanya kan harus milih antara lu mau milih Beatles atau Rolling Stone. Harus dipilih. Biasanya gitu. Dipilih, Kan gitu. Ininya ya, apanya namanya ya? Ya pandangan umumnya gitu. Pandangan umum, iya. Iya ngerti sih. Ya orang kalau udah suka Beatles pasti sama Rolling Stone biasa aja. Iya. Orang udah suka Rolling Stone pasti sama Beatles biasa aja. Iya. Nah mungkin karena lu Beatles duluan. Kayaknya gitu. Makanya lu menganggap Mick Jagger suaranya nggak enak. Iya, bisa jadi. Tapi kan lebih blues Rolling Stones daripada Beatles. Itu gue juga nggak ngerti lah. Maksudnya gue Beatles sekarang mah biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak. Dulu mah waktu gue kecil gitu. Ada berapa tahun kali gue dengerin ini Beatles aja, nggak dengerin yang lain gitu. Cuma sekarang biasa-biasa aja. Nah Rolling Stone ini yang kadang gue ngerti apa ya? Kadang gue ngerti musiknya, cuman kayak aduh sayang nih kok vokalnya begini gitu. Nggak ngerti juga. Gue sempet nyoba dengerin solonya Keith Richards kan. Itu malah vokalnya lebih suka malah gitu. Wah lu orang pada justru Keith Richards tuh nggak enak suaranya tuh. Masa sih? Gak tau, emang kan lebih kayak ya apa ya, berat apa serak-serak gimana gitu kan. Kayak sesek gue kalau denger gitu. kayak yang capek kalau nyanyi. Iya. Lu malah lebih suka vokal Keith Richards. Iya, gue lebih sukaan vokal Keith Richards daripada Jagger.
Kalau lagunya oke lah ya, maksudnya sebagai gitaris secara riff apa namanya permainan bluesnya Keith oke lah, emang asik dia mainnya dan dia main piano juga jago ternyata. Cuman nggak tahu begitu itulah kalau denger Rolling Stone kayak aduh coba vokalnya nggak gini. Tapi kan lu pernah nongkrong di Potlot kan? Iya sih, Potlot kan Stone banget. iya. Zaman gua di sana iya sih. Tapi zaman gua di sana zaman alternatif. Lu masuk Potlot tahun berapa sih? 9. Jadi ceritanya tuh gua abis berangkat ke Australia sempet balik ke sini, jadi sempet cuti kuliah. Itu tahun 92 kayaknya. 92, terus jadi gue di sini 92 sampai 93. Nah itu pas di situ gue nongkrong di Potlot diajak Damon. Era 92-93 kalau nggak salah. Pokoknya Slang itu baru keluar album kedua kalau nggak salah. Terus Kidnap itu pas kita lagi ngerjain Kidnap aja. Oh baru mau rekaman. Sedang rekaman Kidnapnya. Lu kenal Damon dari SMA. Oh teman SMA. Teman SMA di Jakarta. Apa yang lu lihat di Potlot era 92-93 itu? Alternatif. Jadi lagi ya mungkin karena gue mainnya sama Kidnap kali ya. Ya itu kan anak-anak itu kan emang lagi seneng musik alternatif yang bukan istilahnya bukan mainstream ya. Red Hot mereka lagi seneng banget sama Red Hot, terus Black Crowes, terus apa lagi ya? Yang beda sih yang Jesus Jones, tahu nggak lu? Enggak, gue nggak tahu Jesus. Band Inggris, Right Here Right Now. Enggak, gue nggak tahu. Ya adalah tahun segitu. Iya sih, jadi nongkrong sama mereka, Eddie Brickell paling. Jadi nongkrong sama mereka, taunya ya itu karena anak-anak itu emang lagi ngulik-ngulik lagu-lagu itu kayaknya. Dan lu dipanggil Ian Soldano ya? Iya. Iya. Apa sih ampli? Lu gara-gara ampli. Lu emang nggak ada yang punya ampli Soldano saat itu? Jadi gue cuti kuliah itu kesini pengennya ngeband lah. Gue udah siap bawa ampli gitu, udah siap bawa ampli, gitar listrik, terus ayo ngeband gitu. Terus jamming sama siapa nggak ada yang ini buyar. Terus ya udah diajak sama Damon, lu ikut gue aja sini, gue lagi rekaman sama anak-anak Kidnap. Oh ya udah. Terus lu bawa apa ampli? Dia cobain dong. Oh ini pakai aja mong. Terus ini gimana makainya apa? Merekamnya gini-gini. Lu kan gitulah kalau gitu. Yo iya ntar gue bantuin deh. Kebetulan emang gue sempet les sound recording pas di sono. Les doang padahal bukan sekolah yang gimana gitu. Ini gue coba-coba emang ya, gue todong pakai cara begini, nanti gue EQ gini. Ya udah akhirnya di albumnya Kidnap itu ampli gue itu. Yang pertama manggil lu Ian Soldano siapa? Lupa gue lah. Mas Bim apa? Mas Bim apa anak-anak sana lah pokoknya, atau enggak Empai. Atau Ando ada dulu gitarisnya Opi apa ya, Ando Kribo. Karena unik gitu, mereka belum pernah lihat ampli itu. Ya karena mungkin ya gue bawa ampli itu gara-gara ampli itu kan si Koko gitarisnya Kidnap udah take gitar duluan. Abis itu Damon take gitar pakai ampli itu. Besoknya dia rombak lagi sound gitar, dia take ulang gitu, banyak katanya sih. Oh ngikutin hasil yang colokan Soldano itu. Iya katanya, kalau nggak salah inget gue ya. Dia lebih puas dengan settingan lu itu. Oh enggak, maksudnya settingan gue itu apa, karena hasil dia dengerin sound gitar emang mungkin gue nggak tahu ya, mungkin jadi kayak gede banget soundnya.
terus dia mungkin ingin menyesuaikan atau apa mengimbangi lah kali ya. Jadi semua disesuaikan dengan standar itu. Iya kayaknya. Take ulang, nggak pakai ampli itu sih, seinget gue dia pakai Marshall atau apa. Biasanya Marshall kalau Triple M sih dulu. Berarti lu waktu di Potlot tuh pernah nyumbang gitar kan? Buat album siapa? Di Kidnap itu ngisi gitar slide doang. Gitar slide? Nah, ngisi slide buat Kidnap. Udah itu aja. Lagu apa? Kisah Indahmu. Itu dia yang minta mereka? Iya. Dia mereka yang ngajak nih, ya lu kayaknya ngisi di sini asik nih. Oke, siap. Tapi lu udah main slide saat itu? Udah mulai. Oh, awal-awal itu? Iya, tapi masih sebagai istilahnya apa ya? Masih coba-coba karena masih orientasinya kan masih hard rock gitu. Jadi nggak yang blues, belum blues sih gue. Makanya tuh pas di situ gue dikasih denger Robert Johnson, apaan gitu. Oh di Potlot lu kan dikasih denger era itu tuh. Era itu, tapi bukan sama anak Potlot dikasih denger. Yang membuat lu memutuskan akhirnya gua mau hidup di musik aja itu apa tuh? Kebetulan sih, jadi sebenarnya bukan sesuatu yang ini juga ya, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang keputusan yang baik untuk dijalankan. Gue sempet, jadi setelah gue selesai kuliah gitu, balik ke sini, gue kerja jadi desainer grafis kan. Sempet lah gitu. Sebetulnya sih pas balik emang udah pengen main musik gitu, terus nyoba rekaman lagu, sempet bikin lagu-lagu yang bukan blues gitu, tapi nggak laku. Akhirnya gue oke lah kerja aja gitu. Apa lu sebagai namanya udah Adrian Adi Utomo waktu itu? Udah, tapi nggak, ininya bukan blues lagi. Apa musiknya? Musiknya kayak apa ya kayak alternatif, adult contemporary apalah gitu, kayak ya gitu deh, kayak singer songwriteran gitu kali ya. Oh, tapi formatnya ngeband gitu. Formatnya ngeband. Terus nggak laku diterima perusahaan rekaman. Udahlah, gue kerja 5 tahun desainer grafis di 5 kantor yang berbeda. Terus di kantor terakhir kayaknya capek nih kerja begini. Gue berhenti dulu aja deh. Nggak tahu mau ngapain juga gitu, nggak ada. Berhenti Berhenti aja. Terus nganggur luntang-lantung. Akhirnya gue merasa ini sih, kayak kok kayaknya seru banget gitu. Anak-anak ada skena yang di Bibis dulu tuh iya. Kok gue nggak tahu gitu, kok anak-anak udah pada main di sini. Gue kayaknya sibuk ngantor dulu gitu, dan udah gitu gue capek sama kantor kan. Akhirnya udahlah, berhenti dulu aja lah. Habis itu barulah gue mulai kayak coba-coba main inilah, terus main musik lagi lah gitu. Kata temen gue, kata si Yuka itu yang dulu sempat nge-produce gue juga sih. Nah, lo tuh coba lu main blues deh, lu main blues yang bener gitu, jangan gitar lo kan memang gitar blues katanya dia gitu. Terus ya udah, gue main Delta blues beneran di cafe Expat itu, malah sambutannya malah oke. Iya, yang ownernya itu yang lu sering datang ke situ itu kan? Iya. Di cafe yang lu sering main terus tiba-tiba diajakin manggung di situ. Iya. Wah, dulu gue ngisi breaknya, jadi cafe Gugun, gue ngisi breaknya Gugun. Terus sebelum itu juga ngisi breaknya Big City itu Kang Doni Suendra. Terus kalau mereka lagi break, Om boleh nggak Om? Lu tanya sama ini terus. Lu nanya sama pemain bandnya? Iya, dulu Om Doni Suendra sama Om Albert Warnerin. Albert. Om Albert boleh nggak saya main? Tanya sama Om Doni deh, gitu kan. Nggak langsung dikasih lah gitu. Karena mereka belum tahu ini anak mainnya bagus apa enggak. Iya. Terus tanya Om Doni, boleh nggak Om? Tanya sama Om Albert. bolak balik. Terus mungkin mereka capek kali, ya udahlah naik aja sana gitu.
terus nyoba main, oh ya oke lah gitu, wah blues ini nih blues yang beda nih, ya udah gitu. Bagusnya sih enggak, cuman beda aja. Tapi titik baliknya di mana tuh yang membuat lu oh bisa nih ternyata gue nih? Ketika gue main di Star Daily itu ngisi breaknya Gugun. Terus gue kan kalau main gitu kadang-kadang suka iseng gue rekam ininya performance-nya, terus hasil rekaman itu gue jual gitu. Nah itu laku, dibeli sama yang nonton. Yang di Star Daily itu? Di Star Daily itu dibeli, akhirnya kok laku ya gitu. Terus pelan-pelan gue sisipin lagu sendiri yang Delta Blues juga, ininya gayanya, sampai full semua lagu tuh enggak. Oh ya, gue itu masih mix gitu. Terus lama-lama gue ngerekam satu album isinya Delta Blues, lagu gue semua, gue jual, laku juga lah. Ya padahal kan blues aja segmennya sempit. Nah, ini Delta Blues kan lebih sempit lagi. Iya, tapi mungkin karena gue mainnya di Cafe Expat dan mereka paham, mereka ngerti mungkin ya ini. Iya, referensinya udah ada. Iya. Nah, iya. Mungkin itu. Bagaimana menerjemahkan, ya kan blues itu dari bahasanya Inggris, itu kan nulisnya bahasa Indonesia juga kan awal-awal kan? Yang awal ada bahasa Indonesia. Nah, ya ini aja sih, ngikutin patokan gue. Album pertama tuh ngikutin patokan Delta Blues banget gitu. Jadi kayak berarti gue nggak boleh berbicara tentang hal-hal yang tahun segitu belum ada misalnya. Jangan ngomong nonton TV atau nonton video gitu, jangan gitu. Terus ya permasalahannya juga harus yang seputar tahun segitu gitu. Terus misalnya kayak cara penyampaiannya, kaku-kakunya gitu, ngikutin itulah gitu. Iya kan, sedangkan Indonesia tahun 30-an juga kan kita nggak terlalu ngerti. Kita nggak terlalu ngerti sih. Lu dulu gimana mencoba dapat feel Indonesia 30-an itu? Sebetulnya gue pun agak ragu tuh bener Indonesia 30-an apa enggak gitu. Karena yang gue lakukan kan menerjemahkan Amerika 30-an gitu. Jadi lu tuh lirik bahasa Indonesia tapi sebetulnya set Amerika 30-an. Bukan lu bercerita tentang orang Indonesia di tahun 30-an. Enggak, bukan. Apa sih itu album pertama kayak Lepaskan Anjingmu gitu kan. Iya itu gue nggak tahu tahun 30-an orang punya anjing kayak apa kan, nggak tahu lah. Gitu. Kalau itu kan kayak gue nah itu referensi gue kan lagunya Robert Johnson yang Hellhound on My Trail. Kayak dikejar-kejar anjing hellhound itu, anjing neraka gitu. Nah terus gue terjemahin aja pakai bahasa Indonesia gitu. Cuman ya itu yang penting jangan sampai kesebut kayak hal-hal yang tahun segitu belum ada aja. Udah. Berat juga ya. Tahu ya, idenya begitu. Tapi emang tidak boleh ketika musisi memainkan Delta Blues tapi bercerita tentang kesedihan atau problema tahun 2021 misalnya? Bebas aja sih sebetulnya. Cuman kan itu dulu memang gue ceritanya pengen bikin album replika gitu. Replika seolah-olah gitu, seolah gue beneran dari tahun segitu gitu. Kalau sekarang kan siapa Made Maut tuh. Iya, Made Maut. Dengan lirik ya problema zaman sekarang banget lah gitu. Cuma tetap dia membawakannya cara zaman dulu gitu. Keren sih. Iya, Made Maut juga tuh blues tapi abang-abang kantoran banget kan. Stella nih kalau manggung kok kayak pulang dari kantor. Itu kalau gue ngelihatnya justru kayak bluesman zaman itu sih gitu. Abang-abang kantoran sekarang kan lebih fashionable kalau gue lihat. Kalau dia kan karena gombrong-gombrong gitu, terus celana bahan, baju kemeja. Iya, celana bahan, kemeja, kumis tipis gitu. Dia referensinya ke sana ya. Referensi ke sana. Kalau referensi fashion lu sekarang? Iya. Apa ya? Yang gelap-gelap aja lah. Jadi gelap-gelap. Gue di video klip suka banyak lu pakai apa sih, kain-kain gitu. Kerudung. Iya. Apaan sih?
biar serem aja lah. Biar inilah. Ngapain? Kenapa lu pengen kelihatan serem? Gue emang senang aja sih gotik-gotikan gitu kan. Gue dulu anak metal. Iya, jadi kan sekarang blues itu sisa-sisa gotik-gotikan zaman dulu gitu. Zaman di Australia sono sempet nongkrong sama anak-anak gitulah. Iya, gue liat ngapain nih pakai kerudung gitu terus apa? Iya. Ya ini aja sih biar kelihatan serem aja. Mau menonjolkan sisi seramnya blues ya. Yang album keempat nggak ada judulnya. Nggak ada. Nah makanya ini kan susah orang kalau disebut. Kalau yang nulis lu kasihan lu. Album Iya. wartawan kasihan lu, wartawan cetak. Iya, Album emang. keempat Adrian Adi Utomo yang tidak diberi judul atau Iya. Ya pada nulis gitu akhirnya. ada kan album tanpa judul. Jadi orang ngiranya album tanpa judul. Iya, tanpa nama, tapi sebetulnya judulnya bukan tanpa judul. Emang nggak ada judulnya. Kayak nah ini waktu presscon sempet gue bilang kan Led Zeppelin 4 nggak ada judulnya. Terus Beatles yang White Album juga sebetulnya nggak, judulnya bukan White Album. Iya, tulisan doang Beatles dan covernya doang putih. Iya. Terus Metallica yang Black Album pun katanya itu bukan Black Album. Iya. Orang Jadi gue ikut-ikutan itu sih sebenarnya. tapi lu lebih nyaman disebut apa? Kan ada lu bilang tadi ada Grey Album. Iya. Grey Album lucu sih. Soalnya covernya agak-agak abu-abu gitu sih. Biarin lah. Jadi memang lu sengaja bukan karena anjir bingung gua kasih judul apa. Itu juga gitu. Jadi gue kan ada yang Fallen Love Gentle Iya, Kill Fallen itu. Love Gentle Kill. Awalnya mau gue kasih judul itu. Tapi kayak lebih seru nggak usah pakai aja sekalian gitu, karena depannya kan desainnya nggak gue pakein judul, sekalian aja lah biar tapi nyusahin sih emang sih. Iya, nanti kalau di Spotify misalnya, itu gimana lo? Nah, Apa yang bakal lu tulis itu? Kalau fisik kan nggak perlu ditulis. iya, Ketika di digital misalnya kan ada Adrian Adi Utomo diskografi 2021. Apa yang bakal lu tulis di situ? Kan lu harus memilih. belum kepikiran lah. Mungkin apa ya, Grey Album lucu sih kayaknya, tapi iya Grey Album aja kali ya, tapi gue nggak tahu, belum masuk Spotify juga sih. Tapi kan lu harus udah pikirkan dari sekarang buat orang kalau mau search atau ya minimal kan di diskografi. Album baru aja lah. Iya Kak, masa selamanya dikasih album baru? Nanti udah 3 tahun 4 tahun masa masih album baru. Grey Album sih lucu sih kali ya. Ya biar ini aja. Ya Beatles ditulisnya apa sekarang? White Album. White Album kan itu udah dikenalnya sebagai White Album. Ya udah deh, Grey Album juga nggak apa-apa deh. Ikut-ikutan Beatles aja yang gampang lah. Violent Love Gentle Kill itu maksudnya apa? Apa ya? Ya itu maksudnya cinta yang violent dan pembunuhan yang halus. Kenapa lu tercetus kata-kata itu? Pengalamannya apa yang mendasari? Mungkin bukan pengalamannya ya, tapi kayak itu kayak rangkuman dari apa yang udah gue hasil apa yang Di udah album gua tulis itu. di album itu, secara lirik ataupun musik. Benang merahnya itu Iya. Violent Love dan Gentle Kill. Gentle Kill. Cinta yang kejam dong. Oh iya. Cinta yang kejam itu seperti apa? Seperti lagu-lagu di album itu. Ya gitulah maksudnya, ya yang apapun lu lakukan demi itulah. Cie. Apa sih? Ya kan lu yang nulis, kenapa lu tidak menceritakan dengan Iya, karena ceritanya ya gimana ya? Soalnya dapat dari itu kayak perumusan dari itu sih, Apa? lirik-liriknya itu dan musiknya gitu. Musiknya ada, jadi nggak, gue suka ininya aja, balance-nya antara sesuatu yang love kan biasanya kan sweet apa gitu. Nah ini yang love-nya kejam,
Terus kalau pembunuhan kan biasanya yang kejam, nah ini Iya. gue balik aja. Pembunuhannya yang halus. Emang kondisi psikologis lu seperti apa ketika album ini dibuat? Berantakan. Berantakan gimana? Nggak berantakan juga sih. Gue memang pertama gue pengen reinvent, dan berantakannya ya itulah, gue melewati sebuah periode dalam hidup gue yang semuanya apa ya, kayak nggak asik dalam waktu yang bersamaan. Apa aja nggak asik tuh maksudnya? Ya relationship gagal, terus keuangan juga Senin Kemis gitulah. Jadi dan apa ya walaupun album ini kan ditulis apa ya dari lama gitu, dalam jangka waktu yang lama. Nah itu ya dalam jangka waktu itulah kejadiannya, mungkin sampai sekarang kali. Tapi sekarang udah jauh lebih mendingan lah. Dari sisi apa? Dari sisi apa ya, kestabilan. Jadi gue mulai bisa mengatur lagi nih, mulai dari sekarang pelan-pelan gue atur lah keuangan gimana, dan kebetulan relationship juga udah mulai stabil lagi. Udah ada pengganti. Iya. Begitu kira-kira. Berarti cocok dong, karena lu memainkan blues kan memainkan kesedihan, lu selalu dirundung kesedihan. Iya. Ya makanya jadi album lah. Wah gawat. Gue udah ini, gue nonton interview lu. Anjir nih orang-orang kok pada tiba-tiba pada jujur banget tanpa sadar gitu nih. Gue jangan sampai nih kena gitu, anjir. Ternyata kejeblos. Iya kan, pada dasarnya orang memang ingin bercerita. Iya sih. Oh iya benar. Iya kan? Betul. Iya, kan blues itu kan kayaknya kalau bahagia kayak kurang enak kan menyanyikan. Ada sih, happy blues juga ada gitu, yang joget-joget gitu. Cuma memang ketika dia menyanyikan sesuatu yang sedih itu kayak yang gitu. Makanya album ini kayak gelap banget ya, gue dengerin dari apa ini. Kalau film tuh kayak film cowboy, tapi kayak penjahat lagi datang ke suatu kota kayak di yang banyak orang penjahat terus kotanya becek, dar-der-dor di mana-mana. Iya. Ya itu salah satu kayak penggambaran yang gue pengen bikin kali ini di album kali ini. Makanya lu nambahin instrumen lain. Iya. Banyak instrumen-instrumen yang ya formatnya jadi kayak ngeband gitu. Manggungnya gimana dong nanti? Urusan ntar, gue belum kepikiran. Kan lu biasa cuma pakai gitar dan apa sih yang diinjek-injek tuh apa namanya? Iya, stompbox, stompboard. Ya gue udah coba mainin beberapa lagu gitu, dan emang ini aja sih secara sendirian ada yang bisa gitu, maksudnya jadi versi akustikan gitu. Oh, kirain ada baru pakai sequencer. Enggak sih, jadi nggak blues. Itu tadi kan album ini kayak ini makanya harus dibawain sama player lain. Iya, nah gue itu jadinya full band itu gue karena banyak ngobrol sama Adra Karim, keyboardisnya macam-macam band lah, ada getah, terus dia juga ngajar di Daya juga kalau nggak salah. Terus dia tuh yang punya ide, coba deh Yan, lu kan karena lu kebiasaan main sendiri, jadi kayaknya nih kalau lu ngisi gitar nih full gitu, kebanyakan hampir semua lagu tuh isiannya full, coba lu kurangin deh gitu. Dia yang bilang tuh biar isian gitar lo jadi agak mahal gitu, atau nggak diumbar. Ya itu. Oh iya siap. Tadinya dia yang mau produce, terus sibuk dia. Emang iya, dia kalau nggak salah dia salah satu dosen yang emang udah ini banget lah di sana. Dan dia main di banyak band jazz segala macam.
akhirnya ya udah gue jalan sendiri gitu. Tapi itu nasihat saran dia gue coba praktekin sih, walaupun tetap ada di beberapa lagu bablas juga. Tapi di beberapa lagu lu menahan diri gitu supaya ada nuansa lain lah di lagu gitu, supaya ada supaya ya namanya album rekaman kan bebas-bebas aja kita gitu mau menciptakan sound atau penggambaran seperti apa gitu. Akhirnya gitu. Lu ngasih porsi instrumen lain supaya ada itu. Yep. Padahal kan di Raksasa juga lu udah ngeband sebetulnya. Iya, ya agak beda sih lah. Raksasa kan hard rock ya. Hard rock kan memang hampir 100% gitar driven gitu. Maksudnya semuanya berdasarkan gitar gitu. Nah itu gue ini aja, jadi itu lebih ke kayak sebebas-bebasnya gue main riff aja gitu. Terus nanti baru justru memang diberangkatin dari situ. Yang lain ngikutin. Betul. Jadi meskipun format ngeband di Raksasa, sebetulnya lu tidak nurunin porsi atau ego ya di situ. Bukannya nggak nurunin sih, tapi jadi kayak yang berdialog sama instrumen lain juga gitu. Jadi kayak misalnya oke, yang lo ada riff apa misalnya, terus gue main, coba kalau gue bawa ke sini terus Pepeng masuk gitu ke sini, terus nanti udah jalan, nah ini kita perlu apanya lagi nih, kalau kayak gini gimana pengen, gue buat gitu. Jangan, coba kalau kita bikin lu mainnya diminorin lah atau digimanain gitu. Jadi lebih bareng-bareng sebetulnya malah. Tapi memang diberangkatinnya dari gitar. Kalau di sini akhirnya lu harus sadar bahwa jangan terlalu semua lagu lu keluar menonjol gitarnya. Sebetulnya semua lagu ditulis pakai gitar dulu. Tapi karena gue punya gue ada ide yang memang pengen penggambarannya seperti ini gitu. Jadi akhirnya ini gitar gue kurangin dulu nih di bagian sini gitu, diisi pakai alat musik lain gitu. Supaya tujuannya supaya ide itu tercapai. Itu kan ada lagu yang Letter to Bakar tuh anak lu? Baraka. Baraka. Iya. Anak lu? Anak gue. Umurnya? Sekarang 10. Lu udah punya anak berapa? Iya, 1 dia dong. Baru 1 ya? Itu kan di liriknya kayak yang lu kalau satu saat aku sudah tidak ada, kayak gitu-gitu kan? Iya, kira-kira gitu lah. Ya momen apa yang lu bikin lirik lagu itu? Gue kan udah nggak tinggal sama dia lagi ya, jadi ya karena gue udah pisah sama ibunya, dan ternyata tinggal lu punya anak tapi lu nggak tinggal sama dia gitu, berasa men gitu. Dan kalau lu ngerti bahwa itu terjadi karena lu punya profesi yang menurut lu nggak bisa jadi yang lain kecuali itu gitu. Jadi kayak jadi kayak konflik, tapi mau nggak mau lu tiap hari udah harus membiasakan gitu. Lu udah berapa tahun berpisah sama anak lu? Dari dia umur 3. Udah 7 tahun ya? Selama 7 tahun itu memang frekuensi ketemunya gimana? Bisa sering sih, cuman beda lah gitu. Kita nggak di depan mata ngelihat dia tumbuh gitu. Cuman kalau pas kita datang tahu-tahu anjir, sekarang aja kemarin habis ketemu gitu, ini anak udah tinggi banget gitu, nomor sepatunya udah gede-gede banget, padahal baru 10 tahun ya. Padahal baru 10 tahun gitu. Jadi kayak perasaan dia cadel-cadel tuh baru kemarin gitu, baru belajar ngomong baru kemarin, kayak gitu-gitu. Perasaan kemarin gue masih gendong dia, biar kalau dulu tuh dia malam suka kebangun sendiri, terus gue gendong sampai tidur lagi gitu. Perasaan gue baru kemarin gitu melakukan itu. Terus sekarang udah gede aja gitu. Terus jadi mikir aja gue gitu, anjir gue kemana aja sih gitu. Padahal ketemu juga sering sih, misalnya kalau mau ketemu ya tinggal kapan gue ada waktu buat telepon, ya udah ketemuan gitu. Dan
apa ya hubungan gue juga udah biasa aja. Ada penyesalan? Nyeselnya itu aja, nggak tinggal nggak bisa ngelihat dia tiap hari aja gitu, itu aja. Dan untungnya sih dia apa ya, diasuh secara benar dan baik lah gitu, maksudnya nggak bangor apa gitu. Dia udah punya bapak baru lagi? Belum resmi kali ya gitu. Ada sosok baru sih dan kenal juga gue gitu. Jadi maksudnya gue dikenalin dan ternyata orangnya baik banget gitu, dan yang terutama dia baik ke anak gue gitu. Ada kecemburuan nggak lu ngelihat ini bakal dia lebih sering ketemu nanti? Anehnya enggak ya, maksudnya ya paling kecemburuan kalau misalnya si omnya itu bawa beliin dia apa gitu. Paling cuman kayak ya coba gua aja yang beliin ya gitu loh, paling kayak gitu doang sih gitu. Cuman belum tentu juga gua mampu beliin gitu kan. Lalu dibeliin apa gitu, jam tangan apa sepatu atau apa gitu. Kadang-kadang kayak coba gue yang beliin ya gitu, daripada apa ya ngerepotin orang, atau enggak ya kalau dia dapatnya dari gue kan lebih gimana gitu. Tapi ya belum tentu gue mampu juga beliin gitu, jadinya ya udahlah, toh dia baik ini gitu ke anak gue. Tapi lu dekat sama anak lu? Dekat. Dia udah tahu dekat apa nih, jarak apa ya, secara hubungan? Iya, hubungan dekat. Udah dia tahu, dia dari mungkin jangan-jangan malah dari umur 3 dia udah ngerti gitu bahwa orang tuanya berpisah gitu. Iya, soalnya itu anak nggak ya, gue nggak tahu ya, kalau gue ngeliat kayaknya dia dewasa banget gitu, nggak ngerti gitu. Dan ininya perasa banget gitu, dalam ini. Gue juga nggak ngerti gitu, kok bisa gini nih anak gitu. Jadi mungkin ya kayaknya sih dia mau udah ngerti sih, jadi nggak sulit juga gitu nerangin. Dan mudah-mudahan, biasanya yang mulai kayak gitu itu mulai sulit kalau udah puber tuh, teenager. Mulai deh nih, ini kenapa nih dulu gue begini, kenapa orang tua gini, mulai pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu kan. Nah itu belum tahu tuh gue nanti gimana gitu, pasti dia nanyain itu sih ntar tuh. Tapi yang apa letter to Baraka itu apa judulnya sebelumnya kan? Silver Linings dalam kurung A Letter to Baraka. Itu sebetulnya apa yang ingin lu sampaikan? Itu kayak gue ngebayangin karena mungkin nanti dia ketika dia remaja gitu, ketika dia mulai dihujani pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Siapa aku, terus apa, kenapa dulu orang tuaku begini, apa segala macam. Dan kan pencarian jati diri itu pas teenage itu kan baru dimulai dari situ tuh. Dan pasti akan intens banget gitu, apalagi dengan ini anaknya kayaknya dalam banget gitu perasaannya. Nah mungkin lagu itu kayak kalau nanti lu sampai di umur dan masa yang seperti itu, mudah-mudahan dengan lu baca lirik lagu ini lu ada inilah gitu, lu bisa, setidaknya lu bisa mengingat dulu tuh lu bagaimana dan gua ke lu bagaimana dulu gitu. Berarti dia belum baca liriknya? Udah baca. Apa kata dia? Nangis. Nangis. Terus ngomong apa? Tapi mungkin kayaknya dia belum ngerti 100% ya. Terus dia nanya ke gua kan, Dad, which part of the lyric do you really like? Karena dia kan kalau ngomong bahasa Inggris. Terus ya gue bilang nggak tahu ya, gue yang nulis gitu. Gue sih suka semuanya gitu. Atau hang on, enggak, gue tanya balik. Sorry, agak ini gue tanya balik, which part do you really like? Terus yang dia bilang itu yang
fire trucks and trains gitu, karena emang dia kan dulu senengannya mainannya itu gitu. Pemadam kebakaran sama kereta api gitu. Dia bilang gitu, oh iya, iya, that's my favorite too, gue bilang gitu aja. Gitu. Dia nangisnya baca yang mana? Nggak ngerti juga gitu, jadi kan nggak tinggal sama dia gitu, jadi gue dikirimin aja video sama ibunya gitu. Ini abis baca lirik dia nangis katanya gitu. Bikin lu sedih nggak? Iya, dek lah men, gila, anak sendiri. Gue nggak ngira gitu, gue kira apa ya? Gue kira dia bakal nanya ini apa sih dah, what's this, kagak. Dikirimin video dia lagi meler gitu matanya, anjir. gue itu yang jadi aduh. Gitulah, jadi ya itu, jadi ya mudah-mudahan nanti kalau memang dia masa remaja ketemu hal-hal yang membingungkan dia, mudah-mudahan gitu. Kan ada bait di situ yang ya pokoknya pas di interlude-nya itulah beberapa kayak wejangan gitulah buat dia, mudah-mudahan sih dengan itu. Tahu dia ngerti apa enggak. Tapi dengan dia udah menangis itu berarti udah cukup paham. Iya. Itu lagu paling emosional di album itu. Salah satunya mungkin ya. Tapi kalau lu tanya sama gue ya paling gue bilang semuanya emosional. Selain itu apa yang menurut lu paling ini? Ada yang judulnya By the Dawn, itu emosional juga. Sebetulnya si single itu Blood apa tadi? Burning Blood Cold apa sih? Cold Ground. Cold Ground itu tentang apa sih? Tentang kecemburuan. Kecemburuan apa? Emosi. Oh, tapi lu tidak menggambarkan spesifik kecemburuan buat siapa ya? Enggak. Cuma perasaan itu. Emang gue nggak pernah gue nggak suka gitu misalnya memang gue terinspirasi menulis berdasarkan sebuah kejadian, gue nggak suka menceritakan kejadiannya gitu. Karena, lu menggambarkan emosi yang dari situ kejadian itu, bukan detail deskripsi kejadiannya kayak gimana? Bukan. Tapi memang dalam hidup lu cemburu sama apa? Ada aja sih waktu itu kejadian yang yang memang ini sih ya biasalah masalah kesetiaan gitu sih gitu. Jadi itu gue sempet merasakan dan kalau dibikin lagu penggambarannya itu jadi seperti kayak terbakar gitu. Jadi lu makin lu pikirin lu makin emosi, makin apa sih makin begitu aja. Burning blood, darah lu kayak kebakar. Cold ground. Yoi. Tanah tuh jadi kayak dingin gitu. Yoi. Lalu emang kalau cemburu biasanya gimana melampiaskannya? Ya bikin lagu. Enggak yang paling di lagu. Ke pasangan atau ke apa lu? Ketika itu ketika itu emang sebetulnya nggak spesifik juga sih. Jadi ada dari sebetulnya lagu itu memang itu karena kayak gue bilang tadi gitu, gue nggak menceritakan kejadiannya karena kejadiannya juga mungkin nggak hanya dari satu kejadian gitu, beberapa. Jadi apa yang terjadi atau bagaimana gue menyikapi kecemburuan pada kejadian-kejadian yang beda itu juga caranya beda-beda gitu. Tapi dirumuskan jadi perasaannya seperti itu. Iya, nggak langsung. Biasanya sih nggak langsung, gue diem aja dulu. 14 lagu ya, Di? Banyak banget loh buat album 14. Dari tahun 2014 lah, 2021 baru keluar.
Karena di Banyak pendem jadi. Iya. Yang bikin lama apa? Dari 2014 sampai sekarang 7 tahun tuh apa yang bikin lama? Macem-macem sih gitu. Jadi ada beberapa lagu yang ditulisnya baru 2018 gitu. Ada beberapa lagu yang apa? Jadi emang dari rentang waktu itu tuh beberapa ini deh pelan-pelan, beberapa kejadian satu lagu, beberapa kejadian satu lagu gitu kali ya rata-ratanya. Berarti ini tuh album terakhir lu tuh apa bersamaan dengan belum berakhir pernikahan ya? Enggak. Karena 7 tahun kan jaraknya. Iya 7 tahun. Justru pernikahan gue berakhir itu ketika pertengah-tengahan, gue tahun berapa ya waktu itu, 2016 apa pisahnya, 2016 apa, iya kayak sekitar 2016 deh gue resmi pisah gitu. Jadi apa ya, bukan dalam satu ini aja. Itu dia, bukan dalam satu kejadian. Tapi yang membuat lama tuh bukan karena lo lagi membenahi psikologis atau apa? Ya itu Makanya butuh waktu 7 tahun itu. Iya. Nih, hampir nih gua. Hampir apa? Kan gue cuma nanya. Iya bener. Yoi. Ada. Karena ya itu sih gitu. Jadi banyaklah kejadiannya gitu lah. Jadi bukan cuman ya pisah itu salah satunya gitu. Tapi justru pisahnya gue itu justru agak awal gitu, bukan atau mungkin bukan hanya karena itu. Jadi ada beberapa kejadian lain terus sampai akhirnya jadi semuanya. 2021 berarti udah selesai dari tahun kemarin kan album ini? Atau beneran baru selesai tahun ini? Selesainya udah dari tahun kemarin. Udah dari sebetulnya dari 2009 awal 2020 udah awal 2020 tuh awal Covid ya? Iya. Oh, 2019 udah selesai sebetulnya. Udah siap rilis sebetulnya. Udah siap rilis, cuman ngerjain cover dan lain-lain, perencanaan video ina inu gitu. Terus akhirnya udahlah 2020 itu ya itu 2020 mulai ditetapkan, oh ya pokoknya covernya begini aja, terus dikerjakan apa namanya, mastering waktu itu, mixing tuh sempat gonta-ganti beberapa kali lah. Kenapa gonta-ganti? Mixingan pertama itu kedengarannya kayak ketinggalan zaman. Soundnya terlalu tua. Soundnya terlalu, bukan tua ya, apa, udah nggak ini aja, udah nggak up to date aja. Jadi apa ya, bahasa secara musikalnya udah nggak asik. Yang mixing gue sendiri. Oh, lu sendiri. Terus kenapa lu merasa itu tidak cocok? Karena jadi kayak kalau itu gue rilis penggambarannya nggak dapet mungkin gitu. Penggambaran apa? Kan gue kan kepengennya kan ini berbau kayak Americana gitu. Ada ya itu tadi cowboy yeah. Terus apa kayak citra-citra kayak gitulah, langit-langit, apalah kayak gitu. Nah, mixing pertama gue bisa menghasilkan seperti itu, tapi kayak zaman gue dulu gitu. Kalau misalnya di anak sekarang dikasih denger itu, mereka nggak akan nangkep, mereka nangkepnya ala ini udah kuno gitu. Akhirnya bagaimana gue menggambarkan itu tapi yang anak sekarang juga nangkep gitu aja. Berarti berapa kali ganti mixing? Paling tidak 2 kali, terus sisanya
ini menyesuaikan aja gitu bassnya lah apa gitu. Jadi untuk mengejar sound yang kayak anak sekarang itu ternyata tidak mudah. Kalau sound anak sekarang tuh referensinya lu dari mana maksudnya ngelihat kayaknya nih kan udah banyak juga blues yang dari sini. Ya apa ya? Ya blues kan gitu-gitu aja lah ya musiknya gitu. Dan soundnya kayak yang udah kepatok kayak Hendrix lah apa gitu atau Stevie Ray gitu. Kalau soundnya kita bikin gitu lagi ternyata jadi nggak apa ya? Jadi nggak baru gitu, nggak fresh, itu aja sih gitu. Udah aja jadi kayak sama aja jadi kayak gitu, jadi kayak Hendrix atau Stevie Ray gitu lagi gitu. Kan udah banyak banget lah yang kayak begitu. Gitu. Dan gue inginnya menonjolkan apa ya, sisi ekstrim yang kayak kalau gelap banget, yang apa heavy banget gitu. Nah untuk apa ya untuk ini aja sih untuk menegaskan itu akhirnya ya udah ini gitarnya bener-bener dibikin overload fuzz apa gitu kayak gitu. Jadi sebetulnya lama keluar tuh karena lu banyak pertimbangan dari sisi mixing, itu juga pertimbangan cover. Pertimbangan ya setelah albumnya tuh udah selesai tahun 2019 itu bongkar lagi ini itu. Apa yang ada batasan deadline atau apa yang bikin akhirnya lu udah deh cukup sekarang ini udah bener? Ya dari tahun 2014 lah. Masa gila masa berapa tahun tuh udah tuh? 6 ya? Iya 5 tahun dan tahun 2019. Iya. Masa 5 tahun sekali ngeluarin album? Yang dulu aja 4 tahun sekali tuh yang album kedua setelah album pertama. Berarti album ini belum pernah lu mainkan lagi selain di rekaman. Kalau versi versi lagunya ya, versi rekamannya yang ada yang segala macam, iya komplit instrumen. Belum pernah. Pengen sih tapi belum, ya boro-boro kan Covid begini. Ya tapi minimal udah kebayang nggak maksudnya kan? Apakah yang pengisinya di situ bakal lu ajak kan kayak si Bonnie atau apa? Pengen sih. Kemarin, sempet yang tadinya kan pengen bikin kayak launching gitu, pengen bikin launching full band, orang-orangnya udah gue kontakin. Siapa aja tuh? Anak-anak baru sih gitu, jadi nggak jadi ada komunitas namanya Blues Hood. Dulu suka tiap hari Selasa mereka suka main di Pavilion 28 sebelum Covid nih. Ya Covid Pavilion 28 tutup, terus pindah. Blueshoodnya nggak diterusin dulu. Nah beberapa anak-anak dari situ sempet gue comotin lah gitu untuk jadi backup band. Gitu. Berapa player yang? 1 drum, bass, sama 1 lagi gitaris. Tapi dia main slide juga namanya Stanley. Mainnya beda sama gue, dia mainnya lebih kayak Derek Trucks gitu. Jadi tadinya mau sama dia. Soalnya kalau si pemain sebetulnya gue pengen pakai pedal steel, si Amrus. Cuma dia kan di Bandung. Susah latihannya. Kalau dia nggak pas lagi kesini agak ribet tuh. Jadi gue anak-anak yang ini aja, yang memang tinggal di sini. Jadi sebenarnya udah ada line up yang kebayang. Cuma belum pernah nyoba latihan sekalipun belum pernah. Orang tadinya kan mau dibikin launching itu, terus PSBB kedua lebih ketat gitu kan, akhirnya ya udahlah ntar dulu aja. Gimana? Tapi itu kan perjalanannya panjang sekali ya dari 2014 ke sekarang. Berarti itu emosinya campur aduk dong, udah aneka ragam di situ. Iya. Ya itu makanya itu dinamikanya yang gue coba untuk tuangkan dari lagu ke lagu tuh gitu. Tapi sekarang lu kondisi bahagia? Iya, lumayan. Bahagia walaupun dalam hal lain masih belum teratur, cuman paling tidak itunya udah kalem lah. Dan siapa tahu lah gitu, gue nggak harus sedih gitu ya nulis lagu. Kali aja bisa
lagi happy gitu kan, masa harus sedih dulu, masa harus hancur dulu hidup baru nulis lagu. Gue baca liriknya tuh ini kok kayaknya berat sekali hidup lu. Ada apa Unto the Unknown apa sih? Iya baca liriknya kan. Iya emang agak iya gitu lah. Ya ketika itu yang dirasain begitu. Itu kan apa yang lagu pertama itu Common apa Burning Blood, Cold Ground. Lagu kedua tuh Everything Gone Wrong. apa yang terjadi itu? Apa yang segala sesuatunya jadi salah itu apa? Ya itu melihatnya hidup gua semuanya kayak salah semua ini. Kenapa gua di sini gitu. Itu aja sih pertanyaan itu gitu. Lalu tapi sempat depresi nggak? Nggak sempet, bukan mungkin sempet tapi nggak sempet dipikirin lah. Kenapa? Bisa gila lu. Yang bikin lu tetap waras apa dengan segala macam yang terjadi itu? Eling aja, Eling pokoknya jangan sampai gila aja, jangan sampai gue kenapa-napa lah gitu. Gue punya ini sih sebetulnya, pegangan gue lucu nih, pegangan gue ada satu kata-kata dari lagunya Pitbull malah. Gue nggak suka Pitbull nih. Iya pastilah gue nggak suka Pitbull, tapi ada satu kata-kata yang anjir nih bener sih gitu. Apa itu? As long as you're pokoknya selama lu masih tidak di bawah tanah atau tidak as long as you apa ya, gue lupa pokoknya as long as you're not under the ground it's a good day, apa kurang lebih gitu deh. Selama masih hidup mah iya, selama masih hidup hari lu masih mending lah gitu, masih baik lah. Itu aja lah gue ingat gitu. Dan lu denger di mana kan gak suka Pitbull tapi itu bisa terdengar dan nempel tuh di mana dengernya? Pas kapan lah, gue pas pacaran gitu terus ada sambil dia mungkin pas lagi denger lagu itu apa di radio apa gitu. Any day above the ground is a good day apa gitu kalau nggak salah. Any day. Jadi denger lagu Pitbull gitu kan, gue nyetir tuh bodo amat mau apalah gitu. Tiba-tiba ya, dan dia itu kayaknya bukan bagian dari liriknya dia, tapi kayak yang nyerocos belakang-belakangan gitu. Any day above the ground is a good day. Anjing, iya, ya udah. Ternyata berguna gitu. Menyelamatkan lu dari keterpurukan gitu. Antara lain iya. Jadi paling gue nginget itu aja. Dan selama masih bisa gue ketawain aja. Mau itu kayak apa ya, bangkrut kayak atau apa kayak atau kejadian yang gimana, yang penting itulah, karena masih ada anak gue lah gitu. Kalau gue kenapa-napa ntar anak gue siapa yang biayain, siapa yang jagain gitu. Ya ada ibunya sih, cuman kan biayanya kan masih dari gue sampai umur 17. Kalau gitu pelajaran hidupnya apa selama ini yang terjadi setelah ada everything gone wrong itu dalam hidup lu? Apa ya? Nggak ngerti juga sih. Mungkin itu sesuatu yang gue anggap gue harus cobain aja gitu. Harus ngerasain hidup yang kayak begitu gitu. Yang apa? Yang sok seniman, sok menderita gitu. Seperti gue harus jalanin aja gitu. Karena ketika itu sempat yang kalau ya itu dia gitu, kalau gue merasa apa ya, stagnan dan tidak terinspirasi gitu, karena hidup gue merasa bukan normal aja ya.
kayak stuck gitu. Makanya gue harus melakukan sesuatu yang drastis gitu. Nah sekarang gue jadi oh ya itu kan udah nih gitu, cobalah lu cari cara lain lah gitu, lu jangan kayak gitu lagi gitu kalau lu mau bikin karya gitu. Apa kayak gitu, lu masa dari apa hanya untuk berkarya lu harus menderita terus gitu. Kayaknya nggak harus begitu melulu lah gitu, masih banyak subjek lain, masih banyak apa dari berbahagia, mungkin dari rasa bersyukur juga lu bisa. Dan gue bukan orang yang religius ya sama sekali. Lu masih bisa membuat karya yang lain lah gitu sih. Ada nggak lagu yang lu tulis atas dasar kebahagiaan Sampai sekarang? Iya. Belum ada. Kadang soalnya ya nggak tahu ya. Nggak tahu ya, kayak jadi cemen aja gitu. Tapi siapa tahu jadi lu bisa melihat sisi hidup dengan lebih indah. Menurut gue apa yang udah gue buat tuh indah semua lah. Maksudnya gue menemukan keindahan ketika gue bisa menggambarkan sesuatu dari perasaan yang real gitu, dari sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Musik kan nggak kelihatan. Iya. Jadi lu tidak perlu bercerita hal yang indah-indah, cukup bahwa yang lu hasilkan ini adalah sesuatu yang indah gitu. Menurut gue sih indah. Maksudnya gue bisa, lu bikin lagu dari nggak ada apa-apa kan gitu. Nggak, istilahnya kalau lu bikin bisnis atau bikin restoran kan mungkin karena wah ini laku kali ya gitu, ada barangnya gitu, oh gue bisa bikin nasi goreng nih, coba gue jual deh gitu. Nah lagu kan apaan, nggak ada apa-apanya gitu. Dan gue sih merasa setelah gue bisa menghasilkan itu, gue bisa merasakan sesuatu yang real gitu. Itu menjadi apa ya, perasaan yang gue yakin bahwa apa yang gue alami itu real, dan itu gue realisasikan dalam bentuk lagu. Jadi selama 4 album itu tidak ada perasaan yang tidak ya real ya yang lu hasilkan ya ke lagu. Menurut gue begitu. Karena gue nggak bisa, itu dia salah satu yang bikin album terakhir ini lama adalah gue nggak bisa menulis sesuatu kalau itu bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar real, yang benar-benar gue rasakan. Jadi nggak bisa lu dengar cerita orang terus kira-kira kayak di sini nih yang dia rasakan. Hampir nggak bisa ya. Gue kecuali ada pendapat gue di situ atau ada pemikiran gue tentang itu gitu. Nggak bisa gue. Harus ada gue-nya dikit lah di situ. Nggak tahu kenapa. Kalau karir, lu merasa karir lu gimana sejauh ini? Dari album pertama 2007 ya? Iya. Karir gue kayaknya gini-gini aja lah gitu. Gue nggak bakalan gue nggak bakalan sukses siapalah yang lain. Apalagi ya maksudnya kalau Gugun kan melejit banget dia. Ya gue gini aja. Maksudnya siapa sih yang dengerin gue gitu? Ada sih gitu, cuman kayaknya nggak tahu kenapa, mungkin terlalu serius kali gue. Tapi Gugun juga serius sih. Nah, lu kan bercanda. Nah Gugun, maksud Gugun. Oh Gugun. Gugun juga kan serius. Iya, tapi dia nggak tahu, mungkin musiknya aksesibel kali gitu. Berarti lu harus membuat musik lu lebih aksesibel kali. Kalau menurut gue itu udah aksesibel. Menurut tuh udah aksesibel itu musik lu? Iya. Tapi kan suara gue nggak sebagus suara Gugun, vokal. Ya mau nggak mau lu jualan lagu yang pertama didengerin orang kan vokal. Suara gue nggak sebagus suara Gugun. Ini aja terus terang aja. Gitu. Berarti kalau gitu ketika lu berkarya, lu lebih mementingkan yang penting yang lu rasakan udah keluar semua. Idenya, ya. Ide dari karya itu. Apakah itu berekspresi, apakah itu bereksperimen, yang penting itu. Dan
sebisa mungkin vokal gue inilah yang penting masih bisa didengar lah gitu. Dan kompromi ke orang lain tuh ketika tadi persoalan sound misalnya kayak tadi lu bilang, oh ini jangan terlalu tua nanti nggak bisa dinikmatin. Ya paling itu gitu. Atau gue punya kecenderungan nggak pengen kedengeran nggak pengen kayak apa-apa gitu loh, gue nggak pengen kedengeran seperti yang udah pernah ada gitu. Ini aja sih so asiknya gue aja gitu, selalu begitu. Jadi bagaimana caranya apa yang jadi penggambaran gue ini bisa nyampe ke orang gitu. Oh berarti lu masih memikirkan orang lain ketika membuat satu lagu? Gue memikirkan komunikasinya lah. Ada bahasanya kan musik itu gitu. Maksudnya cara orang mendengarkan itu kayak ada semiotikanya lah gitu. Nah itu masih gue pikirin gitu secara audio. Walaupun gue pengen bikin sound yang sama sekali beda nih gitu, tapi paling tidak ini bisa mengkomunikasikan ide gue gitu. Masalah orangnya nanti ngerti apa enggak itu mungkin bukan terserah gue gitu, tetapi paling tidak ide yang mau gue sampaikan ini secara semiotika gitulah, secara audionya tuh sesuai. Tapi kan kadang-kadang ya maksudnya berbeda juga, berdefinisi berbeda juga nggak sama. Ketika lu bilang sound lu pengen beda, siapa tahu lu pakai soundnya Hendrix segala macam juga buat orang yang belum pernah mendengarkan dibilangnya berbeda. Iya juga sih. Kebetulan aja dalam konteks ini kalau gue pakai soundnya Hendrix atau SRV atau typical yang udah ada, ya jadinya gue nggak akan beda gitu. Ya ibaratnya kalau orkestrasi atau instrumentasi album ini gue samain sama kayak albumnya Gugun aja gitu, ya nanti mungkin nggak beda juga gitu. Jadi kayak jadi mixingan pertama gue kasih denger Tarigan, terus wah iya kayak The Cult gini-gini, gue yang kayak The Cult, kayak The Cult gini-gini, gue yang anjing bukan itu mau gue gitu loh. Terus ya udah balik lagi, gue rombak lagi semuanya gitu. Tapi cuma kan agak susah menghalangi membuat orang tidak menginterpretasikan sesuatu terus dia mengingat kepada referensinya. Ya mungkin si David tadi kan ketika denger yang mixingan kedua dia langsung teringat The Cult. Siapa tahu ya orang yang mixingan yang final di album ini juga orang dengerin, wah ini kayak si ini gitu. Bisa jadi sih lah, mungkin aja. Cuman senggangannya nggak kayak The Cult aja. Meskipun The Cult tuh band favorit gue sih. Ya mungkin secara alam bawah sadar lu karena band favorit jadi soundnya ke arah sana. Iya bisa jadi gitu. Mungkin secara aransemen gitu emang kayak gitu sih. Makanya soundnya gue rombak lagi semua biar nggak kayak gitu. Nah, mixingan terakhir ini si David tadi kan merasa apa? Ya gue nggak tahu sih, dia belum dengar. Cuman pas gue kasih tahu dia, ini gue ganti nih Fit, gue bikin lebih fuzz gini Fit. Oh iya, fuzzy kan lebih kayak anak sekarang ya. Oh iya. Berarti tercapai cita-cita lu ketika lu bilang lebih fuzzy dia referensinya lebih anak sekarang. Oh berarti misi. Iya. Kayak gitu. Kalau dari sampul itu maknanya apa sih, kan kayak apa sih, sosok apa sih itu yang kayak makhluk atau apa sih? Itu ini sih tanduk rusa kebakar. Terus dibaliknya tengkoraknya udah nggak ada tanduknya, terus cuman ngepul asapnya gitu aja. Apa maknanya? Ini aja sih, gue pengen gambarin si Violent Love Gentle Kill itu tadi aja. Lewat si rusa terbakar tanduknya. Kenapa Violent Love Gentle Kill representasinya tanduk rusa terbakar? Apa ya? Tadinya kan gue kayak biar Amerikaan kan pengen kayak tengkorak
sapi itu Iya. kan, itu kan cowboy banget tuh. Cuma ini karena terlalu cowboy sih, jadi gue pikir apa ya yang nggak cowboy banget. Oh, anak-anak sekarang kan lagi seneng ini nih tengkorak kepala rusa gitu, yang apa namanya, yang agak-agak neo hippie anjing. Gue ngambil dari situ aja gitu. Cuman kalau misalnya tadinya tengkorak rusa, terus ada ininya kan, ada apa, tanduknya gitu. Ini jadi kayak ini malah jadi kayak clothingan gitu. Bukan kayak Jägermeister. Oh iya, nggak kepikiran ke situ sebetulnya malah gitu. Terus ya kepikiran kayak clothingan aja gitu zaman sekarang gitu kan. Diganti lah gimana. Terus ya udah, ini gue copot aja, berarti tanduknya aja nih yang di depan lagi kebakaran gitu kan. Tanduknya kebakaran, terus tengkoraknya gue taruh di belakang. Kalau tanduknya kebakar, tengkoraknya kenapa ya? Oh, ada asap ngepul, ya udah gitu aja. Dan nggak ada judul udah. Violent Love, Gentle Kill dengan ya sebetulnya si rusanya tidak terlalu ada hubungannya dengan Violent Love, Gentle Kill karena Americana tadi itu. Karena Americana dan mungkin rusa lebih kelihatannya lebih cantik aja ya. Dan orang langsung tahu itu rusa kalau lu kasih kerbau apa yang Texas gitu kan. Iya. Yang gitu ya, gede banget ya tanduknya itu kan. Ya kalau itu kan jadi terlalu apa, tipikal cowboy banget gitu. Tipikal terlalu obvious sih. Gue nggak suka yang terlalu obvious juga sih. Tapi yang menarik dari apa, atmosfer Americana itu buat gue apa? Ininya ya, apa ya, klise atau penggambaran klisenya Americana itu kan open road, open skies, terus long road gitu, terus dan nggak ada sepi, nggak ada apa-apa gitu. Nah itu kayak ibarat kayak freedom and apa ya, dalam perjalanan lu sendiri yang menentukan gitu. Lu bebas, tapi ini lu jalan sendiri lah gitu. It's your own journey. Sebagai apa ya, kalau lu mau bebas bisa aja gitu, lu silakan bebas, tapi lu sendirian. Sejauh ini hidup lu bagaimana? Apakah selalu begitu bebas memilih atau gimana? Nah, menariknya setelah mungkin ini yang kalau mau apa ya, kalau tadi lu tanya pelajaran apa gitu ya, menariknya adalah nggak selalu lu bisa apa ya, lu bisa aja punya ideologi bahwa gue mau bebas walaupun gue sendirian gitu, tapi dalam kenyataannya dalam hidup lu pasti akan butuh seseorang dan akan ada lah interaksi lo dengan orang lain bagaimanapun itu. Dan bentrokan ataupun keharmonisan yang terjadi di antara ideologi lo yang sendirian dan interaksi lo dengan orang itu menarik banget gitu. Itulah yang membuat lo merasa hidup mungkin. Jadi sebetulnya ya bebas pun tidak terlalu bebas ya. Ya kebebasan akhirnya jadi hanya kayak, bukan akhirnya ya, atau pada sejatinya ternyata kebebasan adalah bagaimana kondisi pikiran lo gitu. Toh dalam hidup juga banyak hal yang lo harus kompromikan gitu. Terutama kalau lu mau bebas. Kompromi terbesar dalam hidup lu sejauh ini apa sepanjang hidup? Apa ya? Apa ya?
terbesar, gue sih kayaknya sama aja lah semuanya gitu. Buat gue, supaya gue tetap bisa hidup dan berinteraksi dengan orang, itu aja udah ada komprominya juga gitu. Walaupun interaksi itu ada harmonisnya juga, ada kebahagiaannya juga gitu. Ya artinya lu mau harmonis, mau bahagia aja ada komprominya juga gitu. Meskipun dalam hati lo yang lo utamakan adalah kebebasan. Jadi selama ini gue anggap gue sudah berkompromi dan akan terus berkompromi sih. Jadi lu bukan tipe orang yang strict sama prinsip gue harus gini. Yang menarik kan di mana lo bisa mengaplikasikan prinsip lo di tengah-tengah realita yang tuntutannya beda. Seninya di situ sih mungkin gitu. Makanya mungkin bisa jadi album gitu, mungkin adalah itu gitu. Hasil kompromi terhadap realita. Iya, meskipun lo punya prinsip yang bagaimana gitu. Ketika lo berhasil mewujudkan atau mempraktekkan prinsip lo di atas realita atau di realita yang lo alami, itu seninya gitu menurut gua kan. Ketika berhasil begitu, mungkin gua terlalu mungkin gue terlalu aneh kali ya. Banyak orang yang bilang lu dari dulu lu emang aneh kan orangnya gitu. Aneh apa dalam gak sisi ngerti, apa? Gue nggak ngerti gitu. Jadi kayak misalnya gue ngejam sama siapa yang bilang begitu ke gue tuh Bontelnya Float. Bontel Adinya Jaya. Ngejam apa gitu. Lo kalau menurut lu ini kayak gimana ya? Ini kayak gimana ya? Atau misalnya dia nanya tentang musik apa gitu. Terus gue jawabnya apa lupa gitu. Terus dia ngomong, lu emang dari dulu aneh sih ya Teh. Lah, nggak tahu Tel. Tapi lu tidak merasa aneh? Ya enggak. Ya gue ngertinya begini gitu. Maksudnya memang gue sadar gitu kalau gue ada beberapa hal yang gue kecenderungan kayak nggak pengen kedengeran seperti orang lain misalnya, atau punya kecenderungan pengen beda gitu. Tapi buat gue ya biasanya gue begini gitu. Kadang-kadang nggak gue beda-bedain juga ternyata dibilang beda gimana. Orang lain yang mengenal lu lama merasa lu aneh gitu. Ya mungkin bener kali gitu Bontel. Dan gue misalnya gue ingat-ingat gitu dari kecil gue gimana. Kayak gimana? Dari kecil gimana? Ya nggak tahu, mungkin gue aneh juga, aneh dari kecil kayak jangan-jangan gitu. Masa anak SD senangnya Kiss? Aneh nggak sih? Mungkin sekarang udah nggak aneh kali ya? Ya nggak tahu, dulu teman-teman lu banyak yang suka apa? Nggak ngerti juga. Gue nggak tahu anak-anak seumuran gue dulu senangnya apa. Pokoknya gue dari Beatles gue ke Kiss terus Queen. Gue inget gue tiga itu gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Tapi kan aneh itu karena orang tidak paham. Kalau lu ada di lingkungan yang sepaham, lu tidak dianggap aneh. Nggak ngerti juga ya, maksudnya ya mungkin ya, nggak tahu, mungkin kalau gue tinggal di lingkungan yang menganggap itu biasa aja, ya nggak aneh berarti. Tapi menurut lu sejauh ini lu merasa mudah beradaptasi dengan orang apa enggak? Ya kadang ada aja yang ininya ya, yang kagoknya ada. Kadang ya bisa aja gitu beradaptasi gitu, menyesuaikan dengan keadaan. Biasanya apa yang membuat lu kagok? Apa ya? Nggak ngerti juga sih, maksudnya kayak apa ya? Mungkin kali kalau kayak gue berada di lingkungan yang misalnya punya tata cara atau yang tidak tertulis gitu loh, yang
yang lo harusnya kalau udah di level ini lo harusnya udah tahu sendiri gitu. Kadang-kadang gue nggak otomatis ngerti kan gitu. Nah, ya suka kagok aja nih, gue bener nggak sih begini misalnya gitu. Perasaan gue nggak apa ya, perasaan gue biasa aja tapi kok tiba-tiba canggung gini, nah gitu. Dan itu gue nggak bisa ngejelasin juga kayak pastinya keadaan seperti apa gitu. Kadang-kadang ada soalnya kan situasi seperti itu gitu. Ya mungkin yang aneh pakai kerudung itu di video. Pakai kerudung, pakai rompi nggak pakai baju. Iya, oh iya. Tapi buat gue itu sih asik-asik aja lah gitu. Maksudnya, nah emang kenapa gitu? Apalagi nggak tahu masa pandemi gini, gue di rumah terus enakan nggak pakai baju lah. Lihat silakan cari di video klip atau video-video keywords Adrian Adi Utomo, pasti bakal menemukan dia memakai kerudung dan rompi, tidak pakai baju. Untuk perut lu rata mulu sih ya. Asik. Iya kan, maksudnya lu telanjang dada tapi masih enak perutnya gitu, masih pantas ya. Kalau gua pakai rompi doang perut kemana-mana, lu rata mulu. Ya harus lah, Ceh. Nah, iya sih. Ini juga kancing dibuka tuh satu tuh. Orang lama loh yang buka kancing. Lu dari tahun 80-an kagak berubah kayaknya, kancing dibuka mulu. Jangan-jangan 80-an gue malah nggak buka kancing. Nah, kan gue aneh lah dari dulu. Nggak tahu juga sih. Gue lapar deh. Jangan lupa kalau mau beli albumnya di The Majors aja, cari ya The Majors. Ya itulah gue pokoknya cari aja lah, udah pada ngerti lah. Kalau mau lihat ada. Kita nunggu di Spotify nanti dan streaming apa keluarnya, apakah Grey album, apakah tanpa nama. Kalau gue rilis di ini ya, kalau gue rilis digital ya, itu juga kalau. Tapi ngomong lu tuh gue baru inget mirip temen gue si Aco. Aco mana? Ada stand up komedian. Oh nggak tahu. Mukanya kayak gue dari tadi ngeliatin, serius lu tuh mirip siapa ya? Mirip Aco. Dia gini juga berewokan. Enggak berewok, tapi mukanya kalau dulu kacamata dilepas mirip Aco. Coba gue lepas ya. Tuh mirip Aco. Ada temen gue si Aco. Cuma dia kenal. Cuma dia nggak berewok dan nggak gondrong, dia rambutnya rapi gitu. Oh iya. Cari deh Muhadkli. Nanti. Hah? Muhadkli? Namanya Muhadkli Aco. Muhadkli Aco. Kayaknya gue, iya pasti pernah denger lah gue. Ntar gue cari. Yaudah, kita makan dulu. Oke. Thank you, Yan. Thank you, Leh.